Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fardila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai agen-agen sosialisasi. Perlu kita ketahui, apakah itu agen-agen sosialisasi? Terdapat beberapa pengertian agen sosialisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Kimball Young. Kimball yang mendefinisikan agen sosialisasi sebagai hubungan interaktif di mana individu dapat belajar mengenai kebutuhan sosial dari kultural sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, ada menurut Thomas Ford Holt yang mendefinisikan agen sosialisasi merupakan proses belajar individu dalam tingkah lakunya sesuai dengan standar budaya di masyarakat. Dan yang terakhir, ada menurut Leslie Jr. yang mendefinisikan agen sosialisasi merupakan seluruh proses yang mempelajari nilai-nilai, sikap, pengetahuan, berbagai keterampilan, dan berbagai teknik yang dimiliki masyarakat. Jadi, dapat saya simpulkan, pengertian dari agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi, di mana individu akan dapat hidup secara layak di masyarakat apabila ia mendapat bimbingan dari pelaku sosialisasi seperti orang tua, pendidik atau guru, dan masyarakat. Dengan sosialisasi yang baik, individu diharapkan dapat beradaptasi dengan orang di mana individu itu berada. Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu saling mendukung satu sama lain. Nah, di sini terdapat sejumlah agen sosialisasi. Yang pertama itu ada keluarga, yang kedua ada teman sepermainan, yang ketiga ada sekolah, yang keempat ada media massa, dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Mari kita bahas satu persatu. Macam-macam agen sosialisasi yang pertama yaitu ada keluarga. Pengertian dari keluarga itu sendiri merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna untuk perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi. Adapun peran keluarga dalam agen sosialisasi yang pertama, keluarga merupakan kelompok premier yang selalu bertatap muka di antara anggotanya, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Yang kedua, orang tua memiliki kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir, adanya hubungan yang tetap. Maka dengan sendirinya, orang tua memiliki peranan yang penting terhadap proses sosialisasi kepada anak. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan di dalam kajian keluarga adalah pendekatan teori sistem, di mana teori sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Minuchin pada tahun 1974 yang mengajukan skema konsep yang memandang keluarga itu sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki 3 komponen. Yang pertama itu struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dan informatif, dan yang terbuka dan transformatif. Yang kedua itu, keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan. Dan yang terakhir, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan komunitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya. Pola transaksi yang meregulasi perilaku anggota keluarga dipertahankan oleh 2 batasan. Batasan yang pertama itu aturan umum yang mengatur organisasi keluarga. Misalnya di dalam keluarga itu terdapat hierarki atau kekuasaan dalam pola hubungan antara orang tua dan anak, dan fungsi komplementer antara suami dan istri dalam bekerja sebagai tim. Dan yang kedua, adanya harapan bersama
terhadap anggota keluarga tertentu. Harapan tersebut berasal dari negosiasi eksplisit maupun implisit di antara anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu dari macam-macam agen sosialisasi, yaitu teman sepermainan. Adapun pengertian teman sepermainan ini merupakan lingkungan sosial kedua setelah keluarga. Lingkungan ini pertama kali didapatkan oleh manusia ketika ia mampu berpergian keluar. Kelompok bermain ini tuh berperan lebih banyak ya dalam membentuk kepribadian anak, karena melalui teman bermain ini anak mulai mengetahui mengenai harga diri, citra diri, dan hasrat pribadinya. Adapun peran teman sepermainan dalam agen sosialisasi itu berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat, berbeda usia, pengalaman, dan peranan. Sosialisasi dalam sekelompok bermain ini dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dan dengan dirinya. Oleh sebab itu, kelompok bermain anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai keadilan. Nah, di dalam kelompok bermain ini, seorang anak itu bisa mendapatkan peranan yang positif. Misalnya, yang pertama itu adanya rasa aman dan dianggap penting. Yang kedua, tumbuh rasa kemandirian dalam diri anak itu. Yang ketiga, seorang anak mempelajari tempat penyaluran berbagai perasaannya seperti rasa senang maupun sedih. Yang keempat, dapat mengembangkan berbagai keterampilan sosial. Yang kelima, memiliki banyak teman dan mendapat banyak pengetahuan. Yang ketujuh, dapat terhindar dari lingkungan pergaulan yang negatif. Kedelapan, ilmunya bermanfaat dan memiliki masa depan yang cerah. Yang kesembilan, mampu bersosialisasi dengan baik. Dan yang kesebelas, terbentuknya sifat disiplin dan penggunaan waktu. Selain dampak positif yang saya sebutkan tadi itu, terdapat juga dampak negatif gitu. Misalkan teman sebaya tersebut mengajari hal-hal yang tidak baik, dan dari dampak negatif tersebut muncul penyimpangan. Misalnya yang pertama itu penyalahgunaan guna narkoba ini. Hal ini tuh sering terjadi. Hal ini tuh dapat terjadi apabila teman si anak bukan teman yang baik sehingga dia akan menjerumuskan si anak. Yang kedua, ada proses sosialisasi yang tidak sempurna, di mana apabila seorang anak ini dalam kehidupannya itu mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, maka akan muncul penyimpangan pada perilakunya. Contohnya, seseorang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungan yang banyak melakukan tindak ketidakjujuran, pelanggaran, pencurian, dan sebagainya. Selanjutnya ada tindak kejahatan atau kriminal, yaitu tindakan yang melanggar norma, misalkan mencuri, membunuh, dan lain-lain. Terus perubahan dampak negatif yang ditimbulkan dalam kelompok bermain yaitu gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari perilaku umum atau biasanya. Penyimpangan ini antara lain sikap agensi, yaitu kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada mengonsumsi rokok di bawah umur. Nah, ini sangat sering terjadi di lingkungan anak. Teman sepermainan yang memang lingkungannya itu berdampak negatif. Hal ini tuh sangat sering terjadi gitu. Jika pergaulan si anak dengan temannya kelewatan batas, sehingga akan melakukan tindakan demikian seperti merokok dan akan merusak kepribadian si anak. Dan yang terakhir ada kenakalan remaja. Karena mungkin ingin membuktikan keberanian dalam melakukan hal-hal yang dianggap bergengsi gitu. Jadi sekelompok orang itu melakukan tindakan-tindakan yang menyerempet bahaya gitu. Misalnya kebut-kebutan, membentuk geng yang membuat onar, dan lain-lain.
Selain itu, perkelahian antar pelajar juga termasuk kenakalan remaja yang pada umumnya terjadi di kota-kota besar sebagai akibat kompleknya kehidupan di sana gitu. Jadi demikian juga tawuran yang terjadi antar kelompok etnis warga yang akhir-akhir ini memang sering muncul. Tetapi sebelum si anak terlanjur terjerumus ke dalam masalah tersebut, orang tua dapat melakukan berbagai upaya untuk melindungi si anak gitu. Dan pastinya apa yang diajarkan oleh keluarga akan dibawa oleh anak dari rumah keluar rumahnya ketika ia berinteraksi dengan teman sebayanya. Terus selanjutnya, macam-macam agen sosialisasi itu ada sekolah. Pengertian sekolah merupakan lembaga pendidikan di mana seorang anak akan belajar mengenai berbagai hal yang dipelajari di sekolah. Adapun peran sekolah dalam agen sosialisasi, yaitu dalam lingkungan sekolah ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut dalam keluarga. Lembaga sekolah ini akan sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak dan juga anak akan memperoleh kemampuan dan keterampilan mengenai sikap, nilai-nilai, dan norma. Hal tersebut dipelajari baik secara informal maupun formal di sekolah. Selanjutnya ada media massa. Pengertian media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, televisi, dan film, media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan bagaimana hal itu berjalan dan bagaimana hasil yang dicapai. Adapun peran media massa. Media massa sebagai sarana dalam proses sosialisasi karena banyak media memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, termasuk media massa yaitu surat kabar, majalah, tabloid, televisi, dan sebagainya. Media massa sebagai sarana yang efisien dan efektif untuk mendapatkan informasi. Melalui media, seseorang dapat mengetahui keadaan dan keberadaan lingkungan serta kebudayaannya, sehingga informasi tersebut dapat menambah wawasan seseorang. Kelompok media massa sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada media cetak, terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid. Yang kedua ada media audio visual yang terdiri dari radio, televisi, film, dan iklan. Dan yang terakhir ada media internet. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi yang disampaikan. Contohnya, yang pertama itu ada penayangan acara Smackdown di televisi diyakini itu telah menyebabkan perilaku anak-anak dalam beberapa kasus. Jadi anak-anak itu mencontoh apa yang ada di dalam media televisi tersebut tadi. Dan yang kedua ada iklan produk-produk tertentu telah meningkatkan pola konsumsi atau bahkan gaya hidup masyarakat pada umumnya. Jadi ketika kita melihat suatu produk yang telah ditampilkan oleh media tadi, maka kita sendiri akan tertarik terhadap apa yang diiklankan oleh produk itu. Dan yang terakhir ada gelombang besar pornografi, baik dari internet maupun media cetak atau televisi, didahului dengan gelombang game elektronik dan segmen-segmen tertentu dari media televisi, seperti horor, kekerasan, ketaklogisan, dan seterusnya. Diyakini telah mengakibatkan kecanduan massal, penurunan kecerdasan, menghilangnya perhatian atau kepekaan sosial, dan dampak buruk lainnya. Media massa ini sepertinya agak mirip dengan teman
dengan macam agen sosialisasi seperti teman bermain tadi, gitu. Dan yang terakhir, dari macam-macam agen sosialisasi itu ada lingkungan kerja. Pengertian dan peran lingkungan kerja dalam agen sosialisasi. Lingkungan kerja sebagai proses sosialisasi lanjutan merupakan tempat kerja seorang yang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Sejumlah hal yang perlu dipelajari dalam lingkungan kerja seperti bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bekerja sama dengan bagian lain, dan bagaimana cara beradaptasi dengan rekan kerja. Adapun agen-agen sosialisasi lainnya yang tidak dapat saya jelaskan tadi, selain keluarga, sekolah, kelompok bermain, lingkungan kerja, dan media massa, sosialisasi juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional, masyarakat. Semuanya itu membantu seseorang membentuk pandangan sendiri tentang dunianya dan membuat persepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus pengaruh agen ini sangat begitu besar gitu. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai materi agen-agen sosialisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.